Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ketika Yang Chen melihat ini, dia bersikap tenang dan kalem, seakan-akan ketiga budak pedang agung ini bukan apa-apa. Bukannya dia sombong, tapi ketiga budak pedang besar ini yang seperti monster besar bagi Lu Fatianzun dan dua lainnya benar-benar tidak memberi tekanan padanya. Jika saya harus menggambarkannya, saya hanya dapat menggunakan 4 kata. Rentan. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bahkan telah membunuh para penjahat dan bahkan orang-orang kuat abnormal dari klan Dewa Roh. Beberapa budak pedang besar yang seperti benda mati benar-benar tidak menimbulkan ancaman baginya. Yang Chen melangkah maju, dan wilayah kekuasaannya meluas. Dia tidak membuka prasasti Dao sepenuhnya, karena tidak perlu membukanya dengan sengaja. Prasasti itu sudah cukup untuk menghadapi ketiga budak pedang ini. Ketiga budak pedang ini masih berdarah dingin dan kejam, tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, mereka telah mengayunkan pedang biru di tangan mereka ke arah Yang Chen. Lu Fatianzun dan Bai Seng Tianzun tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen. Dengan cara Yang Chen baru saja menyelamatkan orang, seharusnya tidak sulit bagi mereka berempat untuk melarikan diri. Tapi Yang Chen sekarang melawan tiga budak pedang besar ini sendirian, bukankah dia sedang mencari kematian? Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan ketiga orang itu. Dalam hatinya, ia hanya ingin membunuh ketiga budak pedang besar ini, mengambil partikel hukum dari mereka, dan memberikannya kepada pedang angin dan petir 9 surga. Dia melambaikan lengan bajunya, dan dao waktu dan ruang pun terungkap di tempat. Memenjarakan, teriak Yang Chen. Ketiga budak pedang besar ini tidak memiliki sarana perlawanan di masa dan ruang ini dan dipenjara di tempat. Seketika, Yang Chen menurunkan jarinya. 5 elemen jari pengubah langit, api. Sebuah jari dari langit, dengan sikap yang sangat memaksa, menekan ke arah bawah, langsung menutupi ketiga budak pedang besar. Ketiga budak pedang besar itu kini mencoba melepaskan diri dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi mereka tidak berdaya di bawah kurungan waktu dan ruang Yang Chen. Jari pemutar langit 5 elemen ditekan di tempat, langsung menekan ketiga budak pedang dengan postur yang menghancurkan. Lalu, ketiga budak pedang agung itu pun tak kuasa melawan, dan langsung dihancurkan oleh jari ini di tempat, berubah total menjadi ketiadaan dan hancur berkeping-keping, langsung terurai menjadi partikel hukum. Saat kejadian ini terjadi, Lu Fatianzun, Bai Seng Tianzun, dan dua orang lainnya terkejut. Mereka mengerjap berulang kali, bahkan tak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Tiga budak pedang yang hebat. Lihat, mereka adalah tiga budak pedang yang hebat. Ada eksistensi yang tidak dapat mereka bertiga lawan, namun sekarang dia dibunuh seketika oleh Yang Chen dengan begitu mudahnya. Siapakah sebenarnya pria ini? Lu Fatianzun dan dua lainnya menelan ludah. Mereka tahu bahwa mereka harus mengevaluasi kembali Yang Chen. Mereka telah melebih-lebihkan karakter ini, hanya untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya telah meremehkannya. Setelah berurusan dengan tiga budak pedang, Yang Chen tersenyum tipis, bagaimana kalian bertiga berencana membagi esensi hukum ketiga budak pedang ini? Ini diselesaikan oleh rekan Daois Yang Chen sendiri. Kenapa kita menginginkannya? Ini semua milik rekan Daois Yang Chen, kata Lu Fatianzun dan dua orang lainnya serempak. Melihat ini, Yang Chen tidak berpura-pura, ia melambaikan lengan bajunya sedikit, dan memasukkan esensi hukum ketiga budak pedang agung ini ke dalam tasnya. Dia tidak terburu-buru memberinya pedang angin dan guntur 9 surga, karena dia berencana untuk melakukan eksperimen setelah kembali. Sekarang, ketika Lu Fatianzun dan dua orang lainnya menatap Yang Chen lagi, mereka mau tidak mau merasa sedikit malu. Mereka merasa kekuatan Yang Chen begitu mengerikan sehingga sulit bagi mereka untuk mempertahankan sikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Yang Chen tersenyum dan berkata, kalian bertiga tidak perlu ditahan. Kesepakatan antara kau dan aku masih berlaku. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin saudara Lu Fa dan saudara Bai Seng menjadi sasaran budak pedang besar ini? Ya, kakak senior, adik junior, kok kalian bisa ketemu tiga budak pedang besar sekaligus? Kalian juga tahu kalau budak pedang besar itu susah dihadapi. Elang putih Tianzun tampak ketakutan. Lu Fa Tianzun tersenyum pahit dan berkata, Bai Seng dan aku tidak menyangka ini. Awalnya kami sedang memburu budak pedang, tetapi siapa sangka master pedang akan melakukan pengembaraan yang langka, tepat pada saat kami bertemu dengannya. Dan di samping master pedang ada tiga budak pedang agung yang menjaganya. Saat kami menemukannya, sudah terlambat. Dia dikejar sampai ke sini oleh tiga budak pedang agung di sampingnya. Begitulah, nasibku sangat buruk sampai-sampai aku kebetulan bertemu dengan Raja Master Pedang yang sedang berkeliaran. Biasanya, Raja Master Pedang jarang berkeliaran. Elang putih Tianzun mendesah. Lu Fa Tianzun juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tetapi bagi mereka bertiga, ini adalah berkah tersembunyi. Karena dengan harga hampir jatuh, mereka mendapatkan budak agung seperti Yang Chen. Lu Fa Tianzun ragu-ragu sejenak dan tidak dapat berbicara.
Yang Chen mengerti maksud pihak lain, dan berkata dengan tenang, "Saudara Lufa, katakan saja apapun yang ingin kau katakan." Lufa Tianzun tersenyum canggung dan berkata, "Rekan Daois Yang Chen, awalnya, mustahil bagi kami bertiga untuk menyelesaikan tugas membersihkan semua budak pedang di sekitar Raja Pedang Mulia. Awalnya, kami pikir kami tidak bisa melakukannya bersamamu. Itu sebenarnya karena kami tidak mengenali orang hebat itu. Tapi tadi, rekan Daois Yang Chen menunjukkan kekuatannya, dan kami melihat harapan untuk misi ini. Saya ingin tahu apakah rekan Daois Yang Chen dapat membantu kami membersihkan para budak pedang hebat ini." Yang Chen tentu saja tahu apa yang dimaksud Lufa Tianzun. Ia sudah menduganya dan berkata dengan tenang, "Saudara Lufa, aku bisa membantumu. Aku bisa membersihkan para budak pedang di samping Master Pedang, tapi ada satu syarat." "Rekan Daois Yang Chen, silakan bicara," kata Lufa Tianzun dengan lembut dan penuh hormat. "Saya ingin 80% partikel hukum ini," kata Yang Chen. Mendengar ini, Lufa Tianzun berkata tanpa berpikir dua kali, "Taois Yang Chen, aku yang akan memutuskan. Aku akan memberimu 90%, dan kau hanya perlu menyisakan 10% untuk kami." Melihat Lufa Tianzun begitu pengertian, Yang Chen berhenti bersikap sopan dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu, sudah beres. Tapi, ada satu hal yang cukup membuatku penasaran. Aku selalu mendengarmu mengatakan bahwa seorang murid terbaik Sekte Sen Ye telah datang. Siapakah orang ini?" "Yah, awalnya aku berencana menunggu orang dewasa ini datang sebelum memberitahumu, tapi karena rekan Daois Yang Chen bertanya sekarang, tidak apa-apa kalau kami memberitahumu sekarang. Orang dewasa ini, yang bernama Ji Yus Huang, adalah salah satu dari 10 orang teratas di Monumen Daluo Tianren. Bahkan, kedua adikku pun tidak tahu banyak tentang masalah ini," kata Lufa Tianzun. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Ji Yus Huang, 10 besar di Monumen Daluo Tianren. Eksistensi seperti itu juga akan kalah. Mungkinkah dia orang kuat di antara beberapa besar Monumen Daluo Tianren? Rekan Taois Yang Chen, kau tidak tahu bahwa orang yang mengalahkan Tuan Ji Yus Huang bukanlah seorang jenius di antara segelintir pendekar teratas di Monumen Daluo Tianren. Sebenarnya, meskipun selisih antara 10 pendekar teratas di Monumen Daluo Tianren besar, perbedaannya tidak terlalu besar. Yang mengalahkan Tuan Ji Yus Huang adalah Xuan Zhen, seorang sakti dari garis keturunan bangsawan klan Lingshen. Kata Lufa Tianzun, "Apakah klan Dewa Roh begitu mengerikan? Bahkan 10 makhluk teratas di Monumen Daluo Tianren umat manusia kita tidak dapat menandingi mereka." Tanya Baiseng Tianzun dengan heran. Yang Chen diam-diam menyentuh dagunya. Sepertinya Monumen Daluo Tianren ini hanya mencatat 50 manusia terkuat, dan ras alien tidak termasuk. Tapi menarik untuk dibicarakan. Ini sebenarnya melibatkan Xuan Zhen, anggota kerajaan klan Lingshen. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk mengingat pertarungan yang dia lakukan dengan orang kuat tingkat raja dari klan Dewa Roh di Bintang Tianyuan hari itu. Dewa spiritual kerajaan itu tampaknya bernama Xuan Zhen. Dia tidak bisa menyangkal bahwa Xuan Zhen memang kuat, tetapi dia tidak menyangka dia memiliki rekor seperti itu. Bahkan 10 orang teratas di Monumen Daluo Tianren dikalahkan olehnya. Tianzun Lufa menghela napas setelah mendengar pertanyaan dari Tianzun Baiseng dan Tianzun Baiying. Mau bagaimana lagi? Sangat jarang makhluk di Monumen Surgawi Daluo mampu menyaingi garis keturunan tingkat tinggi klan Dewa Roh. Kau tahu, garis keturunan tingkat tinggi klan Dewa Roh sudah cukup untuk menghancurkan banyak ras di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sangat jarang bagi kita manusia untuk mencapai ini. Sedangkan untuk klan Dewa Roh tingkat raja, terlalu sulit untuk dimenangkan, mustahil. Bahkan makhluk di puncak Monumen Surgawi Daluo pun tak mampu melakukannya. Sekalipun kita manusia telah mampu menekan klan Dewa Roh selama bertahun-tahun, itu karena jumlah kita. Bertempur sendirian, kita manusia tak akan mampu menandingi Dewa Roh tingkat raja. Baiseng Tianzun berkata dengan heran, "Kalau begitu, Tuan Ji tidak perlu marah seperti itu. Karena beberapa petinggi di Monumen Daluo Tianren saja tidak mampu, mengapa Tuan Ji masih harus berusaha meningkatkan kekuatannya? Dan dia menemukan kita. Kalian mungkin tidak tahu ini, tapi sesama murid, tolong jangan sebarkan kata-kata ini. Rekan Taois Yang Chen, kalian juga harus tutup mulut," kata Lufa Tianzun hati-hati. Yang Chen secara alami memahami aturannya, dan mengangguk, "Tentu saja." Lufa Tianzun berkata perlahan, "Kekalahan Tuan Ji oleh Xuan Zhen, keluarga kerajaan klan Dewa Spiritual, bukan sekadar kekalahan, melainkan kekalahan telak. Tuan Ji bahkan tak sanggup menahan secangkir teh di tangan Xuan Zhen. Akhirnya, ia mengandalkan harta karun pelindung pemberian senior untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku khawatir ia akan kehilangan nyawanya. Begitu kuatnya, keluarga kerajaan klan Dewa Roh juga pasti berada di alam ketiadaan, bagaimana mungkin jaraknya begitu besar?" Pupil mata White Eagle Tianzun juga mengecil. Inilah kemampuan unik yang dimiliki orang lain sejak lahir. Kita bahkan tak bisa iri.
Tuan Jius Huang kalah kali ini, dan beliau sangat kecewa. Itulah sebabnya beliau murka dan ingin segera meningkatkan kekuatannya, lalu mengincar kita. Jika kita tidak menangani hal-hal ini dengan baik, kita pasti akan dihukum oleh Tuan Ji, kata Lu Fatianzun sambil tersenyum kecut. Setelah mereka selesai berbicara, mereka semua mengalihkan pandangan ke Yang Chen. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata, karena aku sudah berjanji pada kalian bertiga bahwa aku akan membantu menangani para budak pedang ini, aku tentu saja tidak akan mengingkari janjiku. Rekan Taois Yang Chen seharusnya juga terdaftar di Monumen Makhluk Surgawi Daluo, kan? Tanya Lu Fatianzun tiba-tiba. Yang Chen menyadari bahwa ia telah mengetahuinya, tetapi ia tidak menyangkalnya. Ia berkata, benar, jika kau bertemu Tuan Ji, kurasa Tuan Ji pasti akan senang berteman denganmu, rekan Daois Yang Chen. Lu Fatianzun terkejut melihat Yang Chen mengakuinya. Ketika mereka melihat Yang Chen lagi, ekspresi Lu Fatianzun dan dua orang lainnya berbeda. Tahukah Anda, meskipun peringkat rekan Daois Yang Chen lebih rendah, keberadaan monumen Daluo Tianren ini sudah langka. Apalagi, dia berasal dari dunia luar. Jius Huang adalah salah satunya. Jika Sekte Sen Ye tahu tentang ini, bukankah mereka akan menghargai Yang Chen? Ini adalah bakat yang hebat. Jika Yang Chen bisa bergabung dengan Sekte Sen Ye, statusnya akan langsung naik. Jika mereka tidak memperlakukan Yang Chen seperti leluhur dan melayaninya dengan baik sekarang, ketika Yang Chen benar-benar ada dalam daftar Sekte Sen Ye, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesalinya. Bai Seng Tianzun dan Bai Ying Tianzun juga bereaksi cepat dan menyapa Yang Chen dengan senyuman. Yang Chen tidak berdaya, tetapi tetap tenang seperti biasa. Dia berkata, semuanya, waktu sangatlah penting. Mari kita tangani para budak pedang ini sesegera mungkin. Itu wajar, itu wajar. Bai Seng Tianzun dan dua orang lainnya tentu saja tidak ragu untuk bersikap sopan, dan langsung mengikuti Yang Chen, tampak seolah-olah mengikuti jejaknya. Yang Chen melangkah di depan, dan tentu saja ia tidak sopan kepada para budak pedang ini. Ia menunjukkan kekuatannya dan tidak lagi menyembunyikan apapun. Dengan kekuatannya, dia dapat menghadapi para budak pedang yang bagaikan benda mati dengan gerakan yang sangat tajam dan menyapu mereka pergi dengan mudah. Menurut apa yang dipikirkan Lu Fatianzun, bahkan dengan Yang Chen, seorang jenius yang terdaftar di Monumen Daluo Tianren, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk menyelesaikan proses tersebut. Namun kecepatan Yang Chen bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Para budak pedang ini berada di level yang sama dengan Yang Chen. Dengan hampir 100 budak pedang, Yang Chen menyelesaikan semuanya dalam waktu kurang dari 3 hari. Di antara mereka ada 2 budak pedang besar yang berkeliaran, tetapi meski begitu, mereka tetap bukan masalah di tangan Yang Chen. Kecuali Raja Pedang, semua budak pedang di sekitarnya disingkirkan oleh Yang Chen. Kekuatan yang begitu mencengangkan membuat Lu Fatianzun dan dua lainnya tercengang, dan mereka tak bisa lagi membayangkan kekuatan Yang Chen. Setelah menangani hal-hal ini, Yang Chen kembali ke kediamannya, menunggu kedatangan anggota Sekte Sen Ye yang kuat bernama Jius Huang. Beberapa hari sebelum Jius Huang tiba, Yang Chen terus berusaha memulihkan kultivasinya. Dengan ramuan yang diberikan padanya, pemulihannya berjalan lancar. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatannya telah menembus tahap tengah alam Wujing dan pulih ke tahap akhir alam Wujing. Hanya selangkah lagi menuju puncak alam tanpa batas. Saya rasa tidak akan butuh waktu lama untuk berkultivasi, dan itu sudah cukup untuk meningkatkan kultivasi ke puncak alam tanpa batas. Selama masa pemulihan, ia tidak menyerah mempelajari pedang angin dan petir 9 langit. Dia memberi hukum kepada pedang angin dan guntur 9 surga sambil mengamati perubahan pada pedang angin dan guntur 9 surga. Dengan masuknya partikel-partikel hukum ini, kekuatan angin dan guntur dari pedang angin dan guntur 9 surga yang diubahnya menjadi semakin lemah, dan postur pedang terbang semakin terbentuk. Yang Chen sengaja melakukan ini. Karena ia tidak pandai menggunakan angin, ia hanya menghapus kata angin dari pedang angin dan petir 9 surga. Mengambil jurusan guntur dan pedang. Bagi budak pedang biasa, peningkatan partikel hukum ini jelas tidak banyak, tetapi begitu mereka menjadi budak pedang besar, peningkatannya akan segera meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah diberi makan partikel hukum dari beberapa budak pedang besar, Yang Chen merasa bahwa kekuatan pedang angin dan guntur 9 surga mungkin jauh lebih tinggi daripada tombak pembunuh dewa. Hal ini tidak mengherankan. Pedang angin dan petir 9 surga adalah harta karun yang dulunya dipupuk oleh penguasa alam takdir surgawi yang sakti, Raja Sen Wei. Kemudian, harta karun itu berpindah tangan dari dua bersaudara, Peng Wen dan Tian Peng Wendao, dan kini dipupuk oleh hukum pedang seorang penguasa alam ekstrim surgawi. Akan aneh jika kekuatannya tidak sekuat tombak pembunuh dewa. Namun, pedang angin dan petir 9 surga adalah kartu truf yang dapat membunuh seketika, tetapi tombak pembunuh dewa benar-benar berbeda. Lebih baik tidak menunjukkannya sampai saat kritis. Saat Yang Chen sedang mengasah pedang angin dan petir 9 langit,
hanya beberapa hari kemudian, sebuah prasasti Taoisme yang mengerikan tiba-tiba muncul di langit di atas Sekte Yunhua, disertai embusan angin, dan turun dengan cepat. Yang Chen merasakannya sedikit dan tahu bahwa Ji Yus Huang telah tiba. Yang ia rasakan dalam psikologi adalah sosok yang mengenakan pakaian hitam bersih dengan bintik-bintik warna-warni di sekelilingnya. Dipadukan dengan ukiran Tao yang indah, sosok itu hadir seanggun burung merak hitam. Setidaknya ada 35.000 prasasti dengan prinsip-prinsip Tao. Hanya dengan sedikit berpikir, orang ini dapat mengetahui bahwa orang ini adalah Ji Yus Huang dari Sekte Senye. Ji Yus Huang ini memang luar biasa. Jumlah prasasti Daonya seharusnya sekitar 40.000. Kurasa fakta bahwa dia termasuk dalam 10 besar di Monumen Daluo Tianren memang benar, pikir Yang Chen dalam hati. Lu Fatianzun dan dua orang lainnya tidak cepat bereaksi. Ji Yus Huang sudah cukup lama berdiri di langit, tetapi mereka bertiga masih tidak menyadarinya. Baru setelah Ji Yus Huang melepaskan auranya lagi, mereka bereaksi. Lu Fatianzun dan dua orang lainnya begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka segera berdiri dan mendaki ke langit. Tuan Ji, kapan Anda datang? Mengapa Anda tidak memberi tahu kami kapan Anda datang? Agar kami bisa pergi dan menyapa Anda. Tidak perlu menyapaku. Aku di sini untuk urusan alam budak pedang. Sekte Yunhua mu punya wujing keempat. Ini tamu Sekte Yunhua kami, rekan Daois Yang Chen, jelas Lu Fatianzun. Ji Yus Huang tidak peduli, dan Yang Chen tidak lagi menyembunyikannya. Dia tidak sengaja menyembunyikan auranya, dan sekarang setelah Ji Yus Huang muncul, dia tidak tinggal lebih lama lagi, tetapi dengan cepat berdiri dan mendekati Ji Yus Huang. Ji Yus Huang melirik Yang Chen, dan mendapati bahwa Yang Chen tampak biasa saja pada tampilan pertama, jadi dia tidak lagi berpikir serius. Kau harus tetap ingat apa yang kukatakan tentang Raja Pedang terhormat. Bukalah alam budak pedang. Waktuku sangat berharga, dan aku harus bertemu Raja Pedang terhormat sekarang. Tentu saja, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Setelah aku mengucapkan selamat tinggal pada Raja Pedang terhormat, aku akan segera memberikan hadiah yang sesuai. Mendengar hadiah itu, Lu Fatianzun dan dua orang lainnya tampak gembira. Sebenarnya, mereka sangat berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kesuksesan, tetapi mereka tidak pernah berani mengungkapkannya. Sekarang, Lu Fatianzun segera berdiri di depan, sikapnya hanya sopan, dengan senyum konyol di wajahnya, dan kemudian dia dengan patuh membuka dunia budak pedang. Setelah alam budak pedang terbuka, Ji Yus Huang memasukinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Fatianzun dan dua orang lainnya menyetujui kepala tanpa daya, pertama-tama memberi isyarat mengundang Yang Chen, lalu masuk bersamanya. Setelah memasuki alam budak pedang, Lu Fatianzun menatap Ji Yus Huang dengan cemas, tidak tahu apa yang memikirkan Ji Yus Huang tentang pemandangan di depannya. Ji Yus Huang mengangkat isinya dan melihat sekeliling alam budak pedang yang kosong. Sudut mulutnya melengkung, menarik. Awalnya aku memintamu untuk membantuku membersihkan para budak pedang di luar alam budak pedang ini. Aku tidak menyangka kau bisa melakukannya sepenuhnya. Aku tidak menyangka kau benar-benar melakukannya. Bahkan tidak ada satupun budak pedang agung yang tersisa. Dengan kekuatan kalian berdua, kalian pasti tidak bisa melakukan ini. Kau butuh bantuan orang lain. Melihat Ji Yus Huang telah menebaknya, Lu Fatianzun memeganginya, tidak bersembunyinya, dan menunjuk Yang Chen di dalamnya. Tuan Ji, masalah ini berkat bantuan rekan Daois Yang Chen. Rekan Daois Yang Chen juga seorang jenius di Monumen Daluo Tianren. Jika bukan karena bantuannya, kita tidak akan bisa menghabisi para budak pedang ini. Lu Fatianzun tersenyum menyanjung dan menceritakan semuanya dengan jelas. Mata indah Ji Yus Huang menoleh dan menatap Yang Chen. Awalnya dia mengira Yang Chen biasa saja dan tidak istimewa, jadi dia tidak berpikir terlalu serius. Tetapi siapa sangka bahwa orang ini tidak hanya membantu Lu Fatianzun menghadapi para budak pedang tersebut, tetapi juga merupakan sosok jenius yang disebutkan dalam Monumen Daluo Tianren. Namamu Yang Chen. Ji Yus Huang menatap Yang Chen dengan mata Phoenix-nya, mengamatinya dari atas ke bawah. Yang Chen tidak peduli. Ketika pihak lain menatapnya, dia juga menatap Ji Yus Huang dengan tidak bermoral. Ji Yus Huang tidak terlalu cantik, tapi ia memang cukup heroik, auranya yang unik sungguh melampaui penampilannya. Jika aku harus menggambarkannya, ia bagaikan pisau yang tajam, tak tergoyahkan, dan dengan tekad yang kuat. Benar sekali. Yang Chen tersenyum. Ji Yus Huang membuka mata dan menatap Yang Chen dengan saksama. Jelas sekali bahwa Yang Chen memang bukan orang biasa. Dulu, dia pasti akan lebih memperhatikan bakat seperti itu, tapi hari ini, dia hanya punya satu target, yaitu Raja Pedang. Tujuan utama saat ini adalah mengalahkan Raja Pedang, menyerap hukum, dan meningkatkan kekuatan. Sedangkan Yang Chen, dia belum pernah mendengar nama ini. Dia bisa menyebutkan sebagian besar dari 50 orang teratas di Monumen Surgawi Daluo. Mereka mungkin adalah para ahli yang baru dipromosikan, kemungkinan besar berada di peringkat terbawah, dan bisa tersingkir kapan saja, jadi itu tidak mengejutkan.
Terima kasih atas bantuanmu membereskan para budak pedang ini. Kalau kau mau datang ke Sekte Sen Yeku untuk minum teh setelahnya, aku bisa menjadi pemandumu, kata Ji Yus Huang acuh tak acuh dan tanpa ampun, lalu berhenti bicara omong kosong dan menatap lurus ke depan. Yang Chen mendengarkan kata-kata Ji Yus Huang, tetapi tidak berpikir serius. Ajakan Ji Yus Huang terkesan seperti ucapan biasa dan tidak perlu dianggap serius. Dia lebih penasaran tentang kekuatan Ji Yus Huang dan bagaimana perbandingannya dengan Raja Pedang. Lagi pula, dia pernah bertemu Raja Master Pedang sebelumnya ketika berhadapan dengan budak pedang agung. Raja Master Pedang ini, dengan kekuatannya, tidak seperti budak pedang agung biasa yang mudah diganggu. Sambil berbicara, Ji Yus Huang telah meluncur ke depan Raja Pedang. Sekilas, penguasa pedang tampak tidak berbeda dengan budak pedang biasa, tetapi setelah diamati lebih dekat, ia mengenakan zirah merah. Zirah ini, dipadukan dengan tubuhnya yang besar dan gagah, menjadikannya menjulang tinggi bak raja, membuat siapapun tak berani menyinggung keagungannya. Saat Ji Yus Huang tiba, tanpa berpikir panjang, dia sudah melangkah ke jarak mana Raja Pedang akan beraksi. Raja Jianzun merasakan bahwa musuh menyerangnya dari semua sisi, dan dia menatap Ji Yus Huang dengan mengatakan dengan tegas, lalu kekakuan ke arah itu. Melihat hal ini, Ji Yus Huang tetap tenang dan menghunus pedang di tangannya dan menyerang. Ji Yus Huang dan Jian Zunwang keduanya menggunakan pedang hukum, tetapi dua hukum yang berbeda itu memiliki rasa yang sangat berbeda saat digunakan oleh kedua orang itu. Hukum Raja Pedang kejam dan tajam. Aturan pedang Ji Yus Huang dingin dan tegas. Tabrakan kecil hukum pedang kedua orang itu menyebabkan turbulensi hebat, membuat mata Lu Fatianzun dan yang lainnya pusing. Sudut bibir Yang Chen juga melengkung, terasa menarik. Tabrakan dua hukum pedang besar ini memang merupakan pesta visual yang tak terbantahkan. Kekuatan Raja Pedang ini memang tidak lemah. Konon, ia memiliki kekuatan yang setara dengan alam Tianli biasa, dan itu tidak salah. Ji Yus Huang, yang layak menjadi salah satu dari 10 petarung terbaik di Monumen Daluo Tianren, bertarung melawan Raja Pedang alam Tianli biasa. Setelah beberapa ronde, ia tidak hanya kehilangan keunggulannya, tetapi bahkan unggul. Hal ini membuat Lu Fatianzun dan dua orang lainnya mendesah seolah-olah mereka telah melihat hantu. Terlalu kuat. Bagaimana seseorang di tingkat Wujing dapat melawan Tian Lijing? Mereka semua tercengang. Bagi mereka, ada perbedaan besar antara Wujing dan Tian Lijing. Melawan Tian Lijing dengan pembakar Wujing. Ini tidak mungkin. Mereka sangat terkejut bahwa Yang Chen mampu membunuh 3 budak pedang besar dengan kompasnya yang tak terbatas, dan sekarang Ji Yus Huang bahkan lebih menakutkan. Yang Chen tetap tenang dan menyaksikan pertarungan antara Ji Yus Huang dan Master Pedang dari samping. Alam yang berbeda memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Bagi Lu Fatianzun dan dua orang lainnya, Ji Yus Huang memang setara dengan Jian Zunwang, dan tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menahan serangan itu. Namun bagi Yang Chen, sudutnya adalah masalah lain. Ji Yus Huang memang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Tian Lijing biasa, tetapi jika dia hanya ingin mengalahkan Tian Lijing biasa dengan ini, dia masih kurang sedikit. Ji Yus Huang sekarang tampaknya telah mengerahkan sekitar 80% kekuatannya. Jika dia sudah mengerahkan kekuatan sekitar 80% dan masih hanya mampu mengimbangi Raja Pedang yang tidak memiliki kecerdasan, maka akan sangat sulit untuk mengalahkan Raja Pedang sepenuhnya. Namun, ini tidak berpengaruh bagi Yang Chen. Ia datang ke sini hari ini hanya untuk menyaksikan pertarungan visual. Harus dikatakan bahwa meskipun prasasti Dao milik Ji Yus Huang tidak sebanyak miliknya, metodenya tetap membuat Yang Chen takjub. Terutama saat dia memegang pedang suci kaisar di tangannya dan mempertunjukkan keterampilan pedang dengan begitu indah dan tajam, bahkan Yang Chen merasa bahwa keterampilan pedang ini hanya dapat digambarkan menjadi sangat indah. Namun, ini tidak cukup untuk mengalahkan Raja Pedang. Awalnya, Ji Yus Huang tampak tenang dan tak tertandingi, dengan ekspresi tenang. Namun seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin tertekan untuk menghadapinya. Wajah Ji Yus Huang juga menegangkan setelah merasakan semua ini. Awalnya, ia bertanya-tanya apakah levelnya cukup untuk mengalahkan seorang cerdas alam Tianli biasa, tetapi ia tahu ia bisa dengan mudah mengalahkan seorang cerdas alam Tianli biasa tanpa kecerdasan apapun. Namun, tanpa diduga, Tian Lijing biasa tanpa kecerdasan ini bahkan lebih sulit menghadapi Tian Lijing yang normal. Lu Fatianzun dan dua orang lainnya juga menyadari ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak berani mengambil kesimpulan terlalu cepat. Sebagai benda mati tanpa kecerdasan apapun, Raja Pedang selalu dapat mempertahankan kekuatan tempur yang mumpuni dan mendekati puncaknya. Dia memegang pedang di tangannya dan menyerang dengan pedang itu. Pedang ini bersifat eksplosif dan juga penuh tekanan. Sebuah pedang menyapu, dan ketika pedang itu datang, pedang energi terpancar ke segala arah, dan Ji Yus Huang tidak dapat lagi menahannya. Tidak bagus. Ji Yus Huang mundur, darah mengalir samar dari sudut mulut. Ji Yus Huang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Prasasti Dao tidak stabil seperti sebelumnya. Sayang sekali. Yang Chen sedikit menghibur, berpikir dalam hati.
Tepat saat ia berpikir, darah mengalir dari sudut mulut Ji Yushuang. Pertarungan semakin seru. Jika ia terus seperti ini, kekalahan tak terelakkan. Ji Yushuang sebenarnya memiliki lebih dari satu prasasti Dao, tetapi yang ia kejar adalah ilmu pedang tertinggi. 5 prasasti Dao lainnya bagaikan lapisan tipis dari prasasti Dao pedang, dan tampak sangat lemah. Dalam pertempuran sesungguhnya, ia hanya memberikan sedikit bantuan. Namun, Ji Yushuang tidak bisa menang, dan kemungkinan gagalnya sangat kecil. Setidaknya dia belum melihat ketakutan di mata Ji Yushuang. Seperti sekarang, Ji Yushuang sangat marah dan tiba-tiba memegang tangan, dan pedang di tangan tiba-tiba berdengung. Kemudian, sosok bayangan seorang wanita parubaya tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Saat wanita ini muncul, rambut panjangnya berkibar, dan ia sangat cantik. Kemudian, sambil memegang pedang Ji Yushuang, ia langsung menerjang Raja Pedang. Kekuatan macam apa ini? Yang Chen tertegun. Dapat dilihat secara kasar bahwa ketika Ji Yushuang melihat bahwa dia bukan tandingan Raja Pedang, dia sepertinya memanggil kekuatan orang lain. Dia tidak tahu siapa wanita parubaya ini, tetapi kekuatan pedang di tangannya begitu besar sehingga berada di luar jangkauan Tian Lijing biasa. Itu Putri Wenqi. Lu Fatianzun sepertinya tahu sesuatu. Ketika melihat wanita parubaya itu, matanya tiba-tiba mengerut. Yang Chen tahu bahwa Putri Wenqi ini pasti bukan orang biasa. Setidaknya sekarang Ji Yushuang hanya menciptakan sedikit kekuatan, tetapi ia mampu menembusnya dengan satu pedang, memukul mundur master pedang dan membuatnya sulit untuk melawan. Tidak, ini tidak baik. Ekspresi Lu Fatianzun berubah drastis. Tuan Ji, ini buruk, kita harus segera melarikan diri. Ji Yushuang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi di matanya, memanggil kekuatan gurunya sudah pasti. Dia pasti akan mengalahkan Raja Pedang. Tetapi siapa yang tahu bahwa Raja Pedang tidak hanya pingsan, tetapi warna seluruh tubuhnya berubah menjadi merah. Ketika tubuh merah ini muncul, Raja Master Pedang menjadi semakin ganas dan kejam, dengan energi pedang yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Satu-satunya cara untuk menggambarkannya adalah dengan kata kegilaan. Apa yang terjadi? Ji Yushuang tampak terkejut. Tuan Ji, kami lupa memberitahu Anda bahwa ketika Raja Master Pedang melawan musuh, Anda tidak boleh menggunakan kekuatan orang lain untuk melawannya. Jika tidak, Raja Master Pedang akan menjadi gila. Begitu Raja Master Pedang mencapai keadaan ini, kekuatan akan meningkat pesat, dan saya khawatir dia akan melampaui alam Tianli biasa dan menjadi lebih mengerikan daripada orang kuat alam Tianli biasa. Lu Fatianzun tersenyum pahit. Apa? Bagaimana mungkin? Mungkinkah seranganku tidak melukainya? Tanya Ji Yushuang heran. Lu Fatianzun tersenyum pahit dan berkata, dunia ini awalnya diciptakan oleh leluhurku, dan semua aturannya ditetapkan oleh leluhurku. Raja Pedang hanya bisa dibunuh oleh satu orang, dan tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Begitu ada orang kedua yang ikut campur, kekuatan Raja Pedang langsung akan berlipat ganda. Terlebih lagi, kekuatan orang kedua itu tidak akan mampu Raja Pedang secara berarti. Tuan Ji, membantu Anda menggunakan metode tidak Putri Wenqi untuk melawan Raja Pedang, yang telah melampaui aturan. Dalam kondisi Raja Pedang yang begitu kejam ini, kita berlima mungkin akan bisa-bisa mengalahkannya bersama-sama, apalagi kekuatan Raja Pedang akan semakin kuat karena kita berlima bekerja sama. Kita harus segera pergi. Ji Yushuang juga merasakan ada yang tidak beres. Saat hendak berbalik, ia tiba-tiba merasakan serangan dari Raja Pedang. Murid mata Ji Yushuang terbuka lebar, dia tidak dapat mempercayainya, kecepatannya sungguh cepat. Sepasang sayap tiba-tiba tumbuh dari belakang Raja Pedang. Ketika sayap-sayap ini melaju, kecepatannya bertambah pesat. Kekuatan Raja Master Pedang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dengan satu tebasan kaktus, Ji Yushuang terpaksa mundur beberapa langkah, darah muncrat, dan ia pun tertekan. Bagaimana dia bisa menyetujuinya? Ji Yushuang tidak mempercayainya. Sayang, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuan Ji mungkin tidak akan mampu melawan Raja Pedang. Ayo kita lari cepat, kata Bai Seng Tianzun dengan kaget. Melarikan diri. Kemana? Jika Tuan Ji meninggal di alam budak pedang ini, kita semua di Sekte Yunhua akan dikubur bersamanya. Lu Fatianzun menjadi lebih tenang dan berkata sambil menyeringaikan gigi, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Tuan Ji. Kita bertiga menyelamatkan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan? Kulit kepala White Eagle Tianzun terasa geli. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Master Pedang, jika mereka terlambat melarikan diri, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Tepat saat mereka memikirkan cara menyelamatkannya, mereka hampir bersamaan teringat bahwa Yang Chen berdiri di samping mereka. Memang, dengan kekuatan mereka, akan sangat sulit untuk melawan penguasa pedang. Namun, Yang Chen berbeda. Dengan kekuatannya, ia tampaknya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Ji Yushuang. Bagaimanapun, metode aneh Yang Chen menyelamatkan mereka saat itu. Lu Fatianzun menatap Yang Chen sambil terdiam sejenak. Melihat Yang Chen begitu tenang dan kalem, ia ingin menangis,
rekan Tao Yang Chen, kau harus menyelamatkan Master Ji. Jika kau tidak menyelamatkannya, aku khawatir nyawa kita akan melayang. Yang Chen melihat Lu Fatianzun dan dua orang lainnya mengawasi dengan penuh harap. Ia menatap Ji Yushuang dengan tenang dan tersenyum tipis, jangan khawatir, Nona Ji belum kehabisan ide. Tidak apa-apa untuk menunggu sedikit lebih lama. Lu Fatianzun bingung apakah harus tertawa atau menangis, rekan Tao Yang Chen, ini bukan saat yang tepat untuk bercanda. Yang Chen tetap tenang. Dia tidak punya alasan untuk menyelamatkan Ji Yushuang, tetapi melihat Ji Yushuang mati bukanlah hal yang serius. Namun dia tidak terburu-buru, karena dia memiliki cukup keyakinan dan sarana untuk menyelamatkan Ji Yushuang dalam sekejap. Sekarang tampaknya Ji Yushuang benar-benar kehabisan pilihan dan hampir menggunakan semua triknya. Wanita ini benar-benar meremehkan Raja Pedang. Dia hanya menyiapkan beberapa jurus ini. Yang Chen sedikit pusing. Sekarang, setelah menggunakan beberapa metode, Ji Yushuang tidak lagi memiliki level dan kemampuan yang sama seperti di awal. Raja Pedang Kejam menggunakan kekuatan penekan absolutnya untuk memukul Ji Yushuang begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Yang lebih kejam lagi adalah ketika Raja Pedang Kekerasan Pisau, perisai hukum Ji Yushuang tiba-tiba hancur. Kultivator manapun yang terpaksa menggunakan hukum untuk melindungi tubuhnya, sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika hukum perlindungan tubuhnya dilanggar, maka nyawanya akan terancam. Rekan Tao Yang Chen, Lu Fatianzun dan dua lainnya menatap dengan mata terbelalak. Segala sesuatu di Sekte Yunhua mereka bergantung pada Ji Yushuang. Pada saat kritis inilah Yang Chen tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya. Seketika, waktu dan ruang mengalir, dan tubuh Ji Yushuang langsung dipindahkan ke tangan Yang Chen. Hal ini membuat Ji Yushuang begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Kini, melihat bahwa ia masih hidup, pupil matanya mengerut. Ia tidak tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Ketika dia mendongak, dia menyadari bahwa itu adalah Yang Chen, yang dia pikir hanyalah monumen Daluo Tianren yang baru dipromosikan. Yang Chen kini menatap Raja Pedang Kekerasan, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Lebih baik tidak menimbulkan masalah. Prasasti daunnya mengalir, menyatu dengan hukum ruang dan waktu, dan ia langsung berteriak, semuanya, jangan lawan kekuatanku. Mundur. Saat dia berbicara, Yang Chen hendak meninggalkan tempat ini. Namun, Raja Pedang Kekerasan jelas tidak mau menyerah. Saat Yang Chen berbicara, salah satu pedangnya muncul dari tidurnya di tempat Yang Chen berteleportasi. Kalau di dunia luar sih oke-oke saja, tapi di antarmuka ini, niat pedang Raja Pedang Kekerasan dan hukum ruang dan waktu milik Yang Chen jelas tidak proporsional. Dengan serangan pedang ini, hukum pedang Raja Master Pedang tiba-tiba mengganggu perpindahan waktu dan ruang milik Yang Chen, menyebabkan Yang Chen buru-buru mundur, dengan memunculkan serius di matanya. Ini, apa yang harus kulakukan? Lu Fatianzun juga merasakan transmisi ruang dan waktu terputus dan masih mengejutkan. Raja Pedang yang kejam ini sangat agresif, mungkinkah mereka tidak dapat melarikan diri hari ini? Raja Pedang Kejam memang sama dengan budak pedang agung. Sekali terlibat, ia tidak akan mudah menyerah. Sambil memegang pedang tajam, ia menyerang lagi dengan postur yang ganas, sesuai dengan julukannya, Frenzy. Ekspresi Yang Chen serius. Melihat Raja Pedang Kejam datang menyerang lagi, ia menghentakkan kaki dan berkata dengan dingin, kau cari mati. Saat dia berbicara, wilayahnya tiba-tiba tersebar. Karena Raja Master Pedang ini benar-benar ingin mati, dia tidak punya pilihan selain melawannya. Sambil berbicara, Yang Chen melangkah maju, dan domain bumi menyebar, secara langsung memperlambat kecepatan gerak Raja Pedang. Tubuh Raja Pedang bergetar sesaat, dan kecepatannya menurun drastis, tetapi efeknya jauh lebih buruk daripada saat melawan budak pedang besar dan budak pedang biasa. Namun bagi Yang Chen, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Dia memang sangat kuat, tapi dibandingkan dengan Xuan Zhen, dia masih sedikit lebih lemah, dan dia tidak punya kecerdasan, jadi bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Yang Chen menyarankan dalam hati dan sampai pada suatu kesimpulan. Dia menekan udara dengan telapak tangannya pelan, lalu perasaan hampa menyergapnya. Tombak pembunuh dewa telah hilang. Yang Chen tersenyum pahit dan pergi. Sulit untuk mengatakan bahwa kekuatannya tidak berada pada puncaknya sekarang. Tanpa senjata pembunuh dewa, dia tidak begitu mahir menggunakan seperti sebelumnya. Dia hanya mengarahkan bisa jari-jarinya, jari pemutar langit 5 elemen, dan mendarat langsung dengan 3 jari terlebih dahulu. Kota, penindasan yang dipaksakan. Ketika 3 jari raksasa jatuh dari langit, mereka sekali lagi menampilkan keagungan dan kekuatan yang mereka miliki saat bertarung melawan 3 budak pedang. Namun, kekuatan Raja Pedang dan budak pedang ketiga itu jelas tidak sebanding. Ketika 3 jari raksasa Yang Chen mendarat, Raja Pedang Kejam meraung seperti guntur dan bertarung melawan 3 jari raksasa Yang Chen. Seketika itu juga, dengan kekuatan yang sangat mengerikan, ia memotong salah satu lehernya. Melihat ini, Yang Chen tahu bahwa sungguh mustahil untuk menekan makhluk jahat ini hanya dengan 3 jari.
Aku harus menunjukkan semua kekuatanku. Baiklah kalau begitu. Yang Chen mendesah pelan, dan prasasti Dao yang disembunyikan tiba-tiba meledak pada saat ini. Lebih dari 40.000 prasasti bermakna Tao muncul dalam sekejap mata dan tersebar di seluruh penjuru angkasa. Ketika lebih dari 40.000 prasasti yang bermakna Tao ini muncul, Lu Fatianzun dan dua orang lainnya setuju dan tidak dapat mempercayainya. Mereka tahu bahwa Yang Chen memiliki kekuatan tersembunyi, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Chen di masa jayanya jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Lebih dari 42.000 prasasti Tao. Bagaimana ini mungkin? Ketiga kerajaan itu terkejut. Yang Chen memiliki lebih banyak prasasti Dao daripada mereka bertiga jika digabungkan. Namun, sebagai perbandingan, Ji Yushuang bahkan lebih terkejut daripada mereka bertiga. Dia awalnya mengira Yang Chen adalah seorang jenius di akhir monumen Daluo Tianren yang baru, tetapi sekarang dia menyadari bahwa idenya terlalu naif dan kekanak-kanakan. Yang Chen sama sekali bukan jenius di peringkat terbawah monumen Daluo Tianren. Lawannya memiliki lebih dari 42.000 prasasti Tao yang kuat, yang telah melampaui dirinya dan bahkan dapat bersaing untuk tiga besar. Guru pernah berkata bahwa monumen Daluo Tianren ini telah mengalami getaran yang hebat akhir-akhir ini. Mungkin orang ini yang menyebabkannya. Ji Yushuang mengingatnya, sedikit terkejut. Bukan hanya itu saja, yang membuat Ji Yushuang merasa paling kecewa adalah bahwa di tangannya, orang ini bahkan sama mengerikannya dengan Xuan Zhen, Raja Pedang yang kejam, seorang pria yang sangat kuat yang bahkan tidak dapat ia dukung hanya dengan secangkir teh. Sekarang, dia benar-benar ditekan oleh Yang Chen. Memang mustahil untuk menindas Raja Pedang dengan gerakan tiga jari. Tapi kekuatan Yang Chen jelas lebih dari itu. Tapak pengubah langit 5 elemen, hentikan dia. Kali ini, 5 jari dan 1 telapak tangan turun dari langit, melambangkan 5 kekuatan, emas, kayu, udara, api, dan tanah. Mereka meluap bak air terjun dan langsung menekan tubuh Raja Pedang yang bengis itu dalam posisi yang tak terelakkan dan tak terelakkan. Di bawah telapak tangan ini, Raja Pedang kekerasan ditekan sedemikian rupa sehingga bahkan sosoknya hampir tidak dapat ditemukan. Yang Chen juga mengerahkan segenap tenaga dan ketelitian, mengerahkan kekuatan telapak tangan secara maksimal. 5 kekuatan dari 5 elemen meledak semuanya. Penjara, pengekangan, ledakan, kerusakan parah. Setiap jenis kekuatan telah mencapai batasnya. Ini juga merupakan kekuatan dari 5 elemen membalikkan telapak langit. Setelah kekuatan 5 elemen dikerahkan sepenuhnya, tidak mudah untuk melepaskan diri darinya. Namun, kekuatan Raja Pedang kekerasan ini masih melebihi ekspektasi Yang Chen. Di bawah tekanan telapak tangan pembalik surga 5 elemen, dia benar-benar bertahan sejenak, dan dengan suara keras, dia tiba-tiba membuka celah di telapak tangan pembalik surga 5 elemen. Pedang tajam di tangan dan sejumlah besar energi pedang yang berputar di sekitar tubuhnya menyebarkan lapis demi lapis, dan tiba-tiba membuka saluran di kekuatan telapak tangan Yang Chen, mencoba melarikan diri. Berbagai hambatan yang dialami Yang Chen sepertinya tidak dapat dipatahkan. Ini benar-benar mengejutkan Yang Chen, tapi dia segera tenang. Ia harus mengakui bahwa Raja Pedang kekerasan memang sangat kuat. Pada saat ini, Ji Yushuang dan yang lainnya juga melebarkan mata mereka. Bagaimana mungkin Raja kekerasan pedang ini begitu kuat? Kekuatan Yang Chen pasti di atas kekuatan, mungkinkah dia masih belum mampu menekannya? Tidak, aku harus membantu. Ji Yushuang mengomel dan berkata, Raja Pedang kejam ini bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh satu orang. Melihat Ji Yushuang seperti ini, Lu Fatianzun berteriak cemas, Tuan Ji, tolong jangan menyerang lagi. Semakin banyak orang yang menyerang Raja Pedang, dia semakin kuat. Dia sudah sangat kejam, dan jika Anda menyerang lagi, situasinya mungkin akan semakin buruk. Tapi kalau aku tidak bertindak sekarang, nyawa rekan Daois Yang Chen akan terancam. Ji Yushuang mengerutkan kening. Namun, tepat saat dia sedang mempertimbangkan hal itu, Yang Chen dengan tenang berkata, Nona Ji, saya baik hati menghargai Anda. Tidak perlu bertindak. Dia juga tidak ingin kekuatan Raja Pedang meningkat lebih jauh. Kekuatan seperti itu saja sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala. Jika dia ingin meningkatkannya lebih jauh, dia akan benar-benar muntah darah. Mata Ji Yushuang melebar. Mungkinkah Yang Chen punya trik lain? Sambil berbicara, Yang Chen mengulurkan tangan dan menamparkan lagi. 5 elemen telapak tangan pengubah langit, tekan lagi. Yang Chen memasang ekspresi acuh tak acuh, dan dengan konsentrasi penuh, dia melepaskan telapak tangan pembalik langit 5 elemen yang kedua. Ketika telapak tangan pembalik langit 5 elemen yang kedua ini mendarat, kekuatan yang bahkan lebih dahsyat dan menakjubkan daripada telapak tangan pembalik langit 5 elemen yang pertama. Raja Master Pedang Kekerasan baru saja akan melepaskan diri dari level pertama telapak tangan pembalik langit 5 elemen, namun saat telapak tangan pembalik langit 5 elemen Yang Chen yang kedua jatuh, dia langsung menekan ke dasar lembah dan nyaris tak dapat melepaskan diri. Namun, ekspresi Yang Chen tidak mereda.
Dia telah mengendalikan kekuatan telapak tangannya dan memaksimalkannya, tetapi kekuatan Raja Kekerasan Pedang ini sungguh luar biasa. Bahkan saat jurus kedua dari 5 elemen telapak tangan pembalik langit dilancarkan, dia masih belum mampu dengan tenang meredam nyanyian Raja Pedang yang bengis. Di bawah berbagai kendala dari 5 elemen Flipping Heaven Palm, Raja Kekerasan ini tampaknya tengah berusaha untuk keluar. Namun, Yang Chen tidak bergerak, tetapi sedikit menggerakkan jari-jarinya. Raja Pedang Kekerasan meraung, dan tiba-tiba, dia menciptakan lubang besar di telapak tangan pembalik 5 elemen. Lu Fa Tianzun dan yang lainnya terkejut. Dengan kemampuan luar biasa Yang Chen, bahkan seorang yang mendominasi alam Tianli biasa pun akan tertindas sepenuhnya. Lalu, bagaimana mungkin Master Pedang Kekerasan ini lolos? Apa yang harus saya lakukan? Tepat saat mereka sedang gelisah, sebuah pedang terbang tiba-tiba menyerang dari jarak jauh. Pedang itu terbang menembus dengan sangat tajam, dan langsung memotong tubuh Raja Pedang yang ganas itu. Dalam sekejap, tubuh Raja Pedang itu hancur total dan lenyap. Kemudian, pedang terbang itu kembali ke tangan Yang Chen, dan setelah bergetar sedikit, pedang itu menyatu dengan ujung jari Yang Chen dan menghilang. Raja Pedang Kekerasan berubah total menjadi artikel hukum pedang yang padat. Meskipun keduanya adalah partikel hukum pedang saat ini berwarna merah cerah, yang benar-benar berbeda dari hukum pedang milik budak pedang sebelumnya. Partikel-partikel hukum ini muncul di hadapan setiap orang, jelas memancarkan bau yang menarik dan kuat, yang membuat mata setiap orang memancarkan ekspresi api saat mereka melihatnya. Partikel hukum yang dilarutkan oleh Raja Pedang yang kejam ini lebih pekat daripada artikel hukum Raja Pedang biasa. Tanya Lu Fa Tianzun dengan ngeri. Ketiganya mencerminkan kerinduan pada mata mereka, namun setelah hidup hingga usia senja, mereka semua adalah orang-orang yang rasional. Mereka tahu bahwa meskipun harta karun itu ada di depan pintu mereka, mereka tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Untuk sesaat, mengumpulkannya hanya terfokus pada Yang Chen dan Jius Huang. Yang Chen berkata dengan tenang, Nona Ji, apakah Anda tidak memerlukan partikel hukum ini? Jius Huang memang keras kepala, tapi sekarang ia benar-benar ingin menerimanya secara cuma-cuma. Ia tersipu dan berkata, Tuan Muda Yang Chen, Anda bercanda. Partikel-partikel hukum ini diciptakan oleh Anda. Bagaimana mungkin saya mencurinya? Tentu saja, semuanya milik Anda. Partikel hukum ini memang menggiurkan, tapi Nona Ji datang ke sini untuk itu, jadi saya tidak bisa menyimpannya sendiri. Mulai saja, Nona Ji, partikel hukum ini ada di tangan saya, dan saya akan menyimpan sebagian untuk Nona Ji. Jika Nona Ji benar-benar merasa tidak enak, Anda bisa datang kepada saya dengan ketidakseimbangan yang sama besarnya. Yang Chen dapat melihat bahwa Jius Huang berasal dari keluarga terpandang dan bukan orang yang suka memanfaatkan orang lain, jadi dia berkata dengan enteng. Mata Jius Huang berbinar ketika mendengar ini, dan dia berkata dengan lembut, bagus sekali. Kalau begitu, Tuan Muda Yang Chen, tolong bawa kembali artikel hukum ini dulu. Kita bisa membahas sisanya perlahan-lahan. Lu Fa Tianzun dan dua orang lainnya yang menonton dari samping merasa iri dan cemburu. Meskipun mereka sudah menduganya sebelumnya, mereka tidak pernah mengira Jius Huang akan memperlakukan Yang Chen dengan begitu hormat. Perlakuan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Siapakah Jius Huang, murid Sekte Sen Ye? Namun, mereka masih memiliki sedikit wawasan. Melihat hal ini, mereka buru-buru berkata, rekan Tao Yang Chen, Master Ji, sebagai tuan rumah, Sekte Yunhua kami akan mengadakan ceramah besar untuk merayakannya Raja Pedang Kejam. Baiklah, terima kasih atas bantuan kalian semua. Jius Huang hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya tentang latar belakang Yang Chen. Jika Yang Chen benar-benar berada di peringkat terbawah monumen Daluo Tianren, dia pasti akan peduli, tetapi dia tidak akan berpikir terlalu serius. Namun, dari kekuatan tempur yang ditunjukkan Yang Chen, siapapun yang memiliki penglihatan samar-samar dapat menebak bahwa ia termasuk dalam beberapa orang terbaik di monumen Daluo Tianren. Tak lama kemudian, Lu Fa Tianzun segera menyiapkan pesta. Akan tetapi, bagi para pendeta pada tahap ini, apa yang disebut perayaan ini hanyalah hal-hal lahiriah dan tidak layak disebutkan. Jius Huang hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Yang Chen. Tampaknya saat ini, siaran baru saja dimulai, dan anggur belum dimulai, tetapi dia sudah menunjukkan minatnya pada Yang Chen. Jius Huang sangat penasaran dengan latar belakang Yang Chen. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun tentang hal ini. Ia menceritakan yang sebenarnya kepada Jius Huang, termasuk asal-usulnya di alam Lingnan dan sebagainya. Namun, antarmuka antara dunia Lingnan sama sekali tidak dikenal. Sekalipun Jius Huang mengetahuinya, dia tetap bingung dan tidak tahu banyak. Setelah itu, Jius Huang mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang Yang Chen. Melihat pertanyaan-pertanyaan ini tidak penting, Yang Chen tidak terlalu menyembunyikannya.
Setelah itu, Ji Yushuang menjadi serius, lalu mengajukan pertanyaan yang paling ingin ia tanyakan, rekan Tao Yang Chen, ketika saya melihat Anda bertindak sebelumnya, kekuatan niat Dao Anda luar biasa. Mungkinkah Anda memiliki niat Dao terkuat? Yang Chen menyentuh dagunya dan berpikir keras. Namun kemudian dia mengangguk, ya, benar, aku memang memiliki niat Dao yang terkuat. Niat Dao terkuat ini memang langka, tetapi pada levelnya saat ini, karena ia telah mengungkapkannya, tidak perlu menyembunyikannya. Terlebih lagi, Ji Yushuang tidak tahu bahwa ia memiliki 3 niat Dao terkuat di dalam dirinya. Mendengar pengakuan Yang Chen, murid mata Ji Yushuang mengecil, dan dia tidak dapat menahan diri karena tidak merasa sangat ngeri. Dia tahu betul apa arti Dao yang terkuat. Justru karena alasan inilah Ji Yushuang menenangkan kepalanya sedikit, dipenuhi emosi. Ia tak bisa menahan perasaan bahwa memang selalu ada orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Awalnya ia berpikir bahwa dirinya sudah cukup luar biasa dan bisa dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di umat manusia, tetapi sekarang dibandingkan dengan Yang Chen, ia menyadari bahwa dirinya, Ji Yushuang, masih sedikit tertinggal. Namun, mengingat niat Dao terkuat Yang Chen, Ji Yushuang tersenyum tipis. Senyum tipis itu muncul, Ji Yushuang berkata dengan mata sebening air, rekan Daois Yang Chen, Sekte Sen Ye Ku senang merekrut orang-orang berbakat seperti rekan Daois Yang Chen. Kebetulan aku harus kembali ke sekte sebelum bisa mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan esensi hukum. Bagaimana kalau rekan Daois Yang Chen, ikutlah denganku kembali ke sekte Sen Ye sebagai tamu. Jika guruku tahu bahwa orang sehebatmu telah datang, kurasa dia akan sangat senang. Ketika Yang Chen mendengar undangan Ji Yushuang, dia tentu tahu apa yang dipikirkan Ji Yushuang, tetapi dia tidak melupakan hal yang paling mendesak saat ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, Nona Ji, mengenai masalah pergi ke Sekte Sen Ye, saya hanya bisa mengerti. Lu Fa Tianzun dan 2 orang lainnya yang berdiri di sana tidak mengganggu mereka, tetapi mereka mendengarkan dengan saksama dan mendengar semuanya dengan jelas. Ketika mereka mendengar Ji Yushuang mengundang Yang Chen untuk mengunjungi Sekte Sen Ye, mereka bertiga memenuhi rasa iri. Siapa yang bisa menikmati perlakuan seperti itu? Mereka bermimpi bergabung dengan Sekte Sen Ye, tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Jika Ji Yushuang mengatakan ini kepada mereka, mereka pasti akan setuju tanpa mengatakan sepatah kata pun dan berlari lebih cepat dari orang lain. Namun Yang Chen justru menolaknya. Ji Yushuang juga tampak sangat terkejut. Sekte Sen Ye mereka adalah kekuatan utama dan pilar inti umat manusia. Siapa yang berani melawan? Yang Chen benar-benar menolak undangan dari kekuatan tinggi seperti itu. Yang Chen dapat melihat kebingungan Ji Yushuang, dan dia juga tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan, pasti akan membuat orang kehilangan muka. Ia berkata dengan tenang, begini, Nona Ji, tolong jangan salah paham. Saya punya urusan penting. Pertama, saya mencari seseorang, dan kedua, saya mencari artefak suci saya yang hilang. Saya datang ke Sekte Yunhua dengan harapan saudara Lu Fa dan 2 orang lainnya akan membantu saya dalam masalah ini. Jika saya tidak bisa menemukan kedua hal ini, saya benar-benar tidak akan bisa tidur atau makan, jadi saya terpaksa tidak menjadi tamu Anda. Ji Yushuang tersenyum lembut, Tuan Muda Yang Chen, Anda terlalu khawatir. Mengenai senjata suci kelahiran Anda dan menemukan seseorang, saya bisa mengambil alih dan membiarkan Sekte Sen Ye membantu Anda. Tuan Muda Yang Chen, mengapa repot-repot bertanya kepada Sekte Yunhua? Dengan sumber daya manusia Sekte Sen Ye saya, efisiensi kami dalam hal ini pasti akan beberapa kali lebih baik daripada Sekte Yunhua. Meskipun mereka membicarakan sekte mereka sendiri dengan cara yang buruk, Lu Fa Tianzun dan 2 orang lainnya tetap tersenyum menyanjung dan berkata, baik, rekan Daois Yang Chen, meminta Sekte Sen Ye untuk membantu pencarian akan 100 kali lebih efisien. Yang Chen tidak menyangka kalau wajahnya sebesar itu, hingga Ji Yushuang bisa berkata seperti ini. Namun, dia tidak pernah suka mengambil keuntungan dari orang lain, jadi dia berkata, Nona Ji, jika Anda dapat membantu saya dalam masalah ini, artikel hukum ini akan menjadi hadiah saya. Kalau begitu, Tuan Muda Yang Chen dan aku sudah sepakat. Ji Yushuang tersenyum gembira dan berkata, aku akan segera kembali ke sekte. Bagaimana kalau Tuan Muda Yang Chen ikut denganku? Melihat Ji Yushuang pergi begitu saja setelah dia berkata akan pergi, Yang Chen hanya bisa mengisyaratkan wanita ini yang begitu tegas dan cepat dalam tindakannya, tanpa keraguan sedikit pun. Dia tentu saja tidak ragu-ragu dan berdiri serta berkata, baiklah, Nona Ji, silakan masuk. Ji Yushuang dan Yang Chen pergi secepat yang mereka katakan, dan tidak tinggal terlalu lama. Sedangkan Lu Fa Tianzun dan 2 orang lainnya, mereka memandang Yang Chen dengan iri. Namun, Ji Yushuang tidak memperlakukan Lu Fa Tianzun dan 2 orang lainnya dengan buruk. Ia tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Sebelum pergi, ia berjanji kepada Lu Fa Tianzun dan 2 orang lainnya bahwa ia akan berbicara baik tentang Sekte Yunhua di depan gurunya.
Meski begitu, Lu Fatianzun dan dua orang lainnya tersenyum gembira. Mereka tahu benar bahwa meskipun hanya beberapa kata manis, itu adalah hal yang sangat penting bagi Sekte Yunhua. Mengingat semuanya dari awal hingga akhir, mereka menghela nafas haru. Mereka tidak menyangka bahwa di Sekte Yunhua mereka yang kecil, dua Buddha raksasa di Monumen Daluo Tianren, Yang Chen dan Jius Huang, akan muncul satu demi satu. Begitu saja, Yang Chen dan Jius Huang pergi, dan setiap bulan berlalu dengan cepat. Yang Chen tak kuasa menahan desahan melihat luasnya bidang bintang ini. Setidaknya bidang ini jauh lebih besar daripada dua dunia Lingnan. Bahkan jika dua dunia Lingnan dijumlahkan, keduanya akan tetap sedikit lebih kecil dari bidang ini. Misalnya, butuh waktu sebulan untuk melakukan perjalanan dari Sekte Yunhua ke Sekte Senye. Jiwa Yang Chen telah bubar, tetapi dia masih dalam perjalanan, mengamati interaksi ini dengan jelas dan saksama. Akhirnya, sebulan kemudian, Yang Chen dan Jius Huang berhenti di depan air terjun pegunungan yang tinggi. Oke, kita sudah sampai. Ini Sekte Senyeku. Jius Huang tersenyum. Yang Chen melihat sekeliling, namun hatinya dipenuhi kebingungan, tidak dapat melihat dengan jelas. Di atas air terjun gunung yang tinggi ini, langit bukanlah matahari merah, melainkan bulan yang gelap. Di bawah sinar bulan yang gelap ini, seluruh area di sekitar air terjun gunung yang tinggi itu bagaikan malam yang gelap. Ini bukan masalahnya, Yang Chen dapat memahaminya, tetapi yang paling aneh adalah tidak ada seorang pun di sekitar lingkungan ini. Bang Jo, apalagi tidak ada satu orang pun yang terlihat, jadi dari mana asal sekte ini? Yang Chen hanya bisa berkata tanpa daya, Nona Ji, jangan bercanda lagi. Di mana Sekte Senye? Tidak ada siapa-siapa di sini. Jius Huang menutup mulutnya dan terkekeh, tampak terkejut bahwa Yang Chen akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia tidak menjelaskan banyak hal, tetapi memegang sebuah tanda di tangannya dan menyinarinya dengan lembut ke arah bulan terang di langit. Dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.